Bismillahirrahmanirrahim, saudara Basu Faisal. Oke, terima kasih atas pengulangannya. Ada beberapa poin yang harus kembali saya jelaskan. Oke, kita langsung aja satu persatu. Lihat. Yang pertama soal ini ya, gymnya ini kurang tebal ya, jadi ketika kita pakai setengah mata pena, jadi ini harus terlihat juga misalnya setengahnya dari ini ya, jadi setengah dari ini tuh kurang lebih segini, berarti ini kurang lebih bertambah sedikit seperti ini. Oke, kemudian ini terlalu tinggi ya, ini terlalu tinggi, kurang lebih berapa, 1, 2, 3, lebih sedikit ya di sini. Jadi ini mungkin 4 titik ya ini, jadi nggak sampai 4 titik, 3,5 ya, itu udah maksimal. Oke, tuh. Kemudian untuk ini ya, perhatikan, pertama kita lebih panjang lagi, ini terlalu kecil ya, kurang lebih 1,5 di sini. Oke, lalu nah ini yang penting ya, ini bagian haknya dia naik lagi ke atas, jadi jangan ini terlalu sedikit ya naiknya. Satu, nah ambil dari sini ke atas ini, itu naik ya, jadi naik, jangan cuman pindah geser gitu aja, tapi bener-bener harus naik ke atas gini ya. Barulah dari sini kita langsung aja geser ke samping, nggak perlu turun bawah-bawah. Ini udah bener ya, dari sini ke sini udah betul. Nah ininya aja nih, haknya ini harus terlihat ya gitu. Oke. Jadi sebenarnya akar permasalahan di awal tuh ininya kurang panjang ya, jadi kurang berani antum turun ke bawah. Kalau ini antum lebih bisa lagi ke bawah atau lebih besar atau lebih panjang lagi, pastinya ini antum nggak ragu untuk naik. Nah mungkin antum lihat ini kalau udah sempit ini, antum ternyata naik sedikit aja, karena biar apa, biar untuk ngejar poin ini gitu. Silahkan itu direnungi lagi, diperhatikan lagi. Kemudian huruf fa ya, ini lumayan sulit ya menurut saya. Fa itu khususnya fa yang ketika dia bersambung dengan huruf seperti ini di depan, huruf dal, alif ya. Ini saya jelaskan dulu ini ya, ini bagian sini itu jangan dari sini ke sini, perhatikan ini jangan lurus atau kepeng seperti ini, dia harus benar-benar perputaran atau lengkungan ini tuh terbentuk gitu. Jangan sampai ada bagian yang dia lurus sendiri atau tipis sendirian gitu. Nah di sini itu salah satu tipsnya adalah kita sedikit tidurkan atau miringkan kalau kita, jadi jangan tegak. Nah, ini sebisa mungkin dia terisi ya gitu, nih nggak bagus ini ya, seperti ini ya, jangan sampai dia kaku seperti itu. Udah lumayan bagus lihat, tapi itu poin itu kalau bisa terpenuhi itu akan sangat berbeda ya. Sini perhatikan nih, ujung dari fa dan kepala fa ini kurang lebih masih dalam satu garis ya, jadi jangan terlalu. Nah dari sini oke, ini kalau tintanya ngalir itu
itu akan sangat bagus ya. Kalau seret kayak gini mungkin nah ini ya, gitu. Cantik ya, sebenarnya cantik sekali, khususnya dalnya ini cantik sekali ya, bisa pas gitu dari sini seret gitu. Gitu. Kemudian huruf alif, oke, ya-nya, berarti kan ya-nya terlalu lebar ya. Oh iya, ini saya mau nanya, antum pakai kalamnya ukuran berapa ya, nanti tolong dikasih tahu ke saya. Jadi kalam antum berapa nih ukurannya? Jadi kalau saya boleh saran tuh jangan lebih dari 3 mm ya, itu karena itu standar dan itu sangat bagus untuk sebagai kalam utama kita di saat kita berlatih sendirian ya. Berlatih itu pakai itu. Nanti ketika misalnya ditugaskan untuk menulis yang besar atau kecil, nah itu baru nanti kita menyesuaikan atau berlatih sebelumnya. Tapi untuk ukuran kalam yang utama itu 3 mm, itu jangan lebih dari itu ya, untuk proses saat ini ya, untuk di level kita saat ini. Nanti ketika di lanjutan atau expert, nah itu makin nanti akan beda lagi. Nah itu ini ya-nya bisa lebih sedikit kecil lagi. Seperti ini kurang lebih. Ini terlalu kecil ya, bisa lebih tegas lagi meme-nya. Jadi meme-nya itu lebih besar lagi seperti ini. Tuh. Sini ke sini udah cantik sekali ya. Ini kepalanya aja kalau bisa diperbaiki. Untuk dal lebih tegas lagi ya, ini terlalu kecil, ini berarti kan. Nah ini bagus nih yang terakhir nih, ini khususnya ini ya, ini tegas ke belakang. Ini juga walaupun ini masih kaku ya, ini harusnya lebih bisa terisi atau lebih bulat di belakangnya, punggungnya. Ini cantik sekali ya dal ini terlalu kecil ya, malas di awalnya gitu, jadi terlalu tipis ke meme ya. Berarti kan ini kepalanya terlalu tipis bagian bawahnya, berarti kan di bagian sini ke sini itu antum terlalu miring, kalamnya itu terlalu miring, antum goresnya dari sini jangan miring ya, pas dengan ukuran yang sama. Ini kita ke belakang ke bawah ini. Gitu. Jadi biar nggak terlalu kurus ini. Lalu apalagi, nah ini yang kedua ini ya, perhatikan. Jadi bisa mungkin itu ketika dalam kita menulis huruf-huruf yang bersambung itu kaidahnya atau aturannya itu semakin huruf ke depan itu semakin dia ke bawah ya, bukan ke atas. Mungkin ada beberapa mengecualikan sedikit lah ya, tapi itu jarang. Nah seperti ini, jangan dipaksain untuk untuk naik, walaupun misalnya antum melihat waduh garisnya udah mepet nih ya nggak apa-apa gitu loh. Kadang kita menabrak garis itu bukan berarti bagus ya, maksudnya yang penting itu kaidah hurufnya. Kadang kita kaidahnya benar tapi nggak sesuai, itu nggak terlalu bermasalah gitu. Jadi jangan dikorbankan kaidahnya demi sesuai dengan garis atau kerapihan ya, itu enggak. Ya ini seperti ini ya, garis kurang lebih berapa, karena di sini tuh kurang 1 titik, berarti dia di atas garis 1 titik kurang lebih. Ini wownya kurang lebih harus lebih turun. Ini
huruf sebelumnya nih ya lah atau ba, terserah untuk mau apa. Ada lam di sini. Nah, ini harus lebih turun lagi, jangan di atas seperti itu. Ini kurang lebih sama ya apa masalahnya yang tadi. Oke, saya jelaskan lagi ya. Ini pertama, ini juga terlalu miring ya, jadi miring di awal, habis itu lurus kayak gini ya, lurus benar-benar ke arah bawah kayak gini, jadi bukan ke arah sana. Kemudian naik lagi ke atas, ini nggak ada ya, ini setengah mata pena tuh nggak seperti ini, itu terlalu sedikit untuk setengah mata pena gitu. Kemudian apalagi, nah ini sering ya teman-teman ini apa bikin sambungan ke atas itu bengkong kayak gitu, jangan ya. Jadi lengkung beloknya itu sampai sini aja, sisanya itu harus tegas ke depannya, walaupun nggak lurus banget, dalam arti seperti kita nulis pakai penggaris itu, nggak, cuman relatif lebih tegas. Nah, sampai sini aja udah, habis itu kita ke atas. Maaf ya, ini saya karena pakai HVS kadang susah. Nah, gini ya, ini tegas ke depan, ke atas maksud saya. Oke, ini dalnya cantik sekali, udah saya bilang tadi. Oke, sekarang ke sater yang kedua, saya pakai kertas yang aja. Ini terlalu tinggi ya, nih bisa lebih pendek lagi sedikit. Kemudian ain perhatikan itu terlalu besar ya. Kemudian bagian depannya ini juga kurang terbentuknya, jarang gitu aja, jadi tipis ke tebal, jadi harus ada seperti ininya gitu. Nah, kayak gini. Lalu di sini 3/4 mata pena ke bawah, terlalu besar ya itu. Oke, udah sejajar kayak gini, stop. Habis itu kita kasih ke depan sedikit ini untuk gerakan selanjutnya. Lupa sih, ini kalau ke depan ya. 3/4 mata pena ke bawah, udah mentok di sini. Situ kita bikin apa, bagian yang mau sambung ke huruf selanjutnya ke bawah ini ya. Nah, seperti ini. Kelihatan nggak nih? Nah, seperti ini. Lalu kita bikin H, ini salah satu huruf yang mungkin harus kita sering-sering pantengin ya di contoh-contoh di huruf karya-karya master Iran yang kompatibel atau yang diakui. Jadi jangan asal lihat di misalnya di medsos gitu ya, jadi harus benar-benar di karya yang top gitu, karena banyak sekali ya orang yang belum bisa nulis itu ya, jujur. Jadi nggak ngantum lihat di medsos juga jangan asal lihat dari sini setengah mata pena ke atas ya, ke atas lalu ke bawah, jadi benar-benar harus terlihat itu ke atas ya. Ini ujung mata pena seperti huruf to, jadi ini sebenarnya itu huruf to ya, kalau kita gambar ini huruf to ini. Kemudian di sini juga huruf to tapi versi yang lebih miring atau lebih ke
Nah kayak gini, huruf to, ini huruf to lagi di sini sebenarnya. Ini hak seperti ini tuh sebenarnya itu namanya tuh hak apa, to'ain atau sodain gitu, artinya itu dua to atau dua shot, seperti huruf shot sebenarnya, tapi lebih saya bilang seperti huruf to bukan shot ya. Nah baru setelah ini kurang lebih satu mata pena di sini. Ini perhatikan ya, jadi bener-bener nih kayak bentuk hati ya. Nah seperti ini, itu harus terpejam. Kalau itu nggak bentuk itu kurang bagus. Ini saya kayak gini nih, nah, kayak gini. Nah ini perhatikan ya, ini nanti lah ya. Poin saya di sini sebenarnya, di sini tuh sedikit ya naiknya, 1 titik atau 1,5 sedikit aja ya, sampai sini kurang lebih 1,5 ya. Dari sini startnya ke apa, ke depan itu jangan terlalu tinggi. Kenapa? Karena dia sambung ke huruf ke atas, misalnya ahada misalnya, atau alif di sini. Biar apa? Biar di sini itu tidak terlalu banyak ruang gitu. Jadi ketika dia sambungannya tuh ke huruf apa namanya, atas, dia seperti itu. Beda dengan ketika misalnya dia sambungnya ke huruf ke bawah, misalnya sambung ke huruf ro nih, dia akan tajam lagi, atau huruf mim tajam ke bawah 2 titik itu, memberikan keseimbangannya seperti itu ya. Jadi itu coba diperhatikan. Kemudian ini ya, kurang lebih ini harus jajar dengan haknya. Ini karena terlalu bawah ya, jadi antum mungkin apa namanya nggak nyampe itu. Selanjutnya huruf apa? Ya. Ini untuk huruf ya, nun itu benar-benar harus setiap hari kita bikin ya. Nah itu salah satu huruf yang sulit. Oke, ini bisa lebih sedikit lebih kecil lagi kayak yang tadi saya jelaskan ya. Ini terlalu, ini juga ke bawahnya terlalu banyak. Oke, lebih sedikit lagi, kecil lagi gitu. Mim sekarang ya, perhatikan nih mim pertama, ini alifnya yang tadi sudah saya jelaskan sama ini. Jangan bengkong-bengkong kayak gitu. Terus kepalanya lebih besar lagi sedikit ya. Nah, seperti ini. Mim yang kedua nih sama, ini jaraknya terlalu jauh ya nih. Jangan terlalu banyak ruangan. Langsung aja ke atas seperti itu. Kemudian mim nun ketemu mim nih. Pertama ini terlalu kecil ya, tuh lebih sedikit lebih panjang. Kemudian ini mimnya lebih tegas lagi, itu terlalu kecil ya. Nah, ekornya juga jangan terlalu apa, jangan terlalu lama transisinya, langsung ke bawah, tapi jangan terlalu tajam juga. Gini. Nah. Oke. Kemudian kalimat namidahat. Satu, kelihatan nggak ya? Kelihatan kan? Nun setengah mata pena, 3/4 mata pena. Ini totalnya 3/4 ya tebelnya.
udah betul. Soalnya ini poin selanjutnya yang saya bilang di sini tuh lebih tegak ya. Mim itu yang seperti ini nyambung ke huruf setelahnya itu lebih tegak ini terlalu ini, jadi lebih tegak seperti ini. Bisa dimengerti gitu ya. Dari sini kita bikin, siap-siap untuk bikin huruf panjangnya. Ini ada poin yang sama dengan ini si panjangan tadi, huruf mat tadi. Nih ya, ketinggiannya nggak harus sedikit ya. Kenapa? Karena dia nyambung ke huruf kemana? Ke atas. Nyambung huruf atas itu dia nggak terlalu nggak terlalu dalam gitu. Itunya lengkungannya atau gundukan yang diciptakan. Oke, itu untuk kali ini ya. Silahkan diperbaikin poin-poinnya. Ini berarti kan ya untuk hat ini, ketika kita bikinnya yang kayak gini itu nggak nyambung si komanya ini atau bagian seperti kecambahnya ini. Tapi kalau kita ini versi ini ya, dua versi lama sama versi baru. Di versi lama seperti ini. H ketemu dal. Jadi sebenarnya ini dulu yang dibikin, baru huruf setelahnya. Jadi garisnya tahu di mana? Garisnya di sini. Jadi dia melayang gitu sebenarnya. Oke, tapi kalau yang H yang biasa, yang sekarang itu lebih populer dipakai itu seperti ini. Kita bikin mim ketemu dal seperti ini. Lalu kita kasih tanda di sini. Nah itu bedanya ya. Oke, itu dulu untuk kali ini. Silahkan beberapa poin yang saya sampaikan tadi diulangi lagi, diperbaiki lagi. Ini 2 ditulis lagi ya. Oke, semoga kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan.